Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya, masih di playlist Object Oriented Programming dengan Kotlin. Kali ini kita memasuki episode ke-24, dan yang akan dibahas pada video kali ini adalah delegate pada Kotlin ya. Namun sebelum membahas tentang delegate pada Kotlin, kita perlu tahu sedikit tentang delegation pattern, karena inilah yang mendasari delegate di Kotlin ini. Berdasarkan Wikipedia, delegation pattern is an object-oriented design pattern that allows object composition to achieve the same code reuse and as inheritance. Jadi dia ini adalah design pattern OOP yang yang dapat membuat object composition mendapatkan uh, code reuse ya. Jadi dia bisa mendapatkan code reuse seperti inheritance gitu. Kalau inheritance kan kita bisa menggunakan kode dari parentnya gitu ya. Jadi kita menggunakan kembali kode dari parentnya. Nah, kita bisa melakukannya tanpa inheritance gitu ya dengan delegation pattern ini. Jadi ini ada definisi lain. It is a technique where an object express certain behavior to the outside, but it really delegates responsibility for implementing that behavior to an associated object. Jadi objek yang dibuat ini behaviornya ketika diekspos keluar, uh, sebenarnya dia itu mendelegasikan tanggung jawabnya ke objek yang terkait gitu ya. Jadi ibaratnya seperti makelar mungkin ya. Misal ada makelar project, uh, mungkin di dunia luar kelihatannya dia gitu yang ngerjain projectnya. Padahal ketika dia dapat project gitu ya, dia mendelegasikan pekerjaannya ke teman-temannya misalnya. Jadi anggap aja makelar gitu ya. Nah, di sini contohnya ada kelas window ya. Dia mendelegasikan function area to internal shape object. Jadi di sini ada interface shape, kemudian ada class rectangle yang merupakan implementasi dari shape, kemudian ada class window. Nah, class window ini adalah maklarnya mungkin ya. Nah, class window ini punya primary constructor shape, dia juga tipenya shape gitu. Dia bisa mengimplement shape ya. Dia punya function area lah ibaratnya. Nah, tapi function area ini dia nggak kerjain sendiri gitu. Tapi dia mendelegasikan function area ini ke rectangle gitu ya. Bukan ke rectangle, maksudnya ke objek yang nanti dimasukkan di argumen primary constructor ini. Nah, jadi kalau teman-teman lihat, function area sama dengan bounds.area. Artinya kan, nih dia punya tugas untuk mengkalkulasi luas gitu ya area. Tapi tugasnya ini dia delegasikan ke objek lain gitu ya. Jadi maklar lah ibaratnya. Delegation delegation is like inheritance done manually through object composition ya. Nah, jadi di sini kan nggak ada inheritance gitu ya. Kalau kita inherit langsung dari rectangle gitu ya mungkin uh, dia bisa juga kan melakukan ini, tapi kita tidak melakukannya dengan cara inheritance, tetapi kita menggunakan constructor di sini. Jadi kita buat function area, kemudian dia akan mereturn hasil function area dari objek yang dimasukkan di primary constructor-nya. Ini mungkin agak membingungkan ya. Nanti kita akan praktekkan mungkin ya, supaya lebih jelas. Kenapa kita perlu menggunakan delegation pattern? Nah, jadi di sini ada sebuah definisi ya. The core purpose of the delegation pattern is to allow an object to communicate back to its owner in a decoupled way. Jadi tujuannya adalah supaya uh, suatu objek dapat berkomunikasi kembali dengan ownernya gitu ya, tanpa berkaitan gitu ya, tanpa decouple. Jadi dengan ya tidak berhubungan gitu, dengan cara yang tidak berhubungan gitu. Ya kalau coupled way-nya itu dengan cara inheritance gitu ya. Nah, kelas window dan kelas rectangle ini kan sebenarnya nggak ada hubungannya gitu ya. Dia cuma ada hubungannya dengan interface shape gitu ya. Artinya kelas window dan rectangle ini dia decouple gitu ya. Berbeda kalau kelas window ini mengimplement atau mengextend kelas rectangle gitu ya. Dia menginherit kelas rectangle. Nah, artinya kelas window dan rectangle ini jadi couple gitu ya. Dia berpasangan atau berhubungan gitu. Use delegate pattern in order to achieve the following. Jadi gunakanlah delegation pattern ketika
kita ingin mengurangi hubungan atau ya coupling of methods to their class, atau component that behave identically but realize that this situation can change in the future. Nah, contohnya seperti yang ini ya. Maksudnya situation can change in the future itu gimana? Nah, karena window ini kan nggak mesti rectangle gitu ya. Bentuk window kan banyak gitu. Ada yang mungkin lingkaran gitu. Window ini jendela, anggap jendela. Bisa jadi lingkaran, atau bisa jadi jajar genjang, trapesium, layang-layang, yaitu terserah yang bikin. Nah kan bisa jadi berubah di kemudian hari gitu ya. Nah makanya di sini kita masukkan shape gitu ya, interface dari bentuknya gitu, daripada kita memasukkan rectangle. Karena ya kalau kita masukkan shape, nanti ya kalau kita mau ganti jadi segitiga atau bangun datar apapun, ya kita tinggal tambah kelas baru gitu ya yang mengimplement interface shape, sehingga nanti saat membuat window ya kita tinggal masukin aja gitu ke konstruktornya gitu ya, tanpa tahu bahwa ada penambahan bentuk baru gitu ya. Nah ini adalah salah satu tujuan dari delegation pattern. Ini kurang jelas ya, saya drag dulu. Nah, jadi delegate in Kotlin ini gimana sih? Nah, tadi kan teman-teman udah lihat bahwa delegate tuh kayak gini gitu ya. Misal window tadi dia memanggil bounce dari area gitu ya. Nah, ini kan gimana kalau misalnya fungsinya banyak gitu ya. Artinya kan kita harus define fungsinya, kemudian delegate ke objeknya, dan seterusnya gitu. Kalau fungsinya banyak kan ribet gitu ya. Nah, di Kotlin kita bisa melakukan dengan cara by seperti ini gitu ya. Nah, jadi kita mengurangi boilerplate untuk hal-hal yang didelegasikan gitu ya. Nah, jadi kita nggak perlu nulis ini lagi. Dengan by bounce, otomatis property atau function yang nantinya dipunyai oleh window, dia akan secara otomatis didelegasikan ke bounce. Bounce ini adalah parameter dari konstruktornya gitu. Nah, jadi kita nggak perlu menuliskan secara eksplisit seperti ini dengan by. Nah, jadi saat pemanggilannya ya nanti kita tinggal buat window misal, kemudian di dalamnya kita masukkan rectangle. Nah, nanti kita bisa dapatkan areanya gitu, square window.area gitu. Tanpa tahu bahwa area yang dipanggil adalah area dari rectangle gitu. Karena kita kan di sini tipenya adalah interface-nya gitu. Nah, jadi penggunaannya seperti ini gitu. Mungkin saya akan contohkan delegate ini. Misalnya apa ya? Delegate example. Misalnya kita buat apa ya? Contohnya deh. Saya nggak ada contoh lain nih. Kira-kira ya yang simple aja deh ya. Kelas A gitu ya, nggak usah pakai nama. Kemudian kita punya interface X. Fun get object gitu ya. Atau print object deh. Print object. Kemudian kelas A ini mengimplement X gitu ya. Kita override. Print objeknya ya kita this gitu ya. Kita print this-nya. Tanpa toString juga bisa sebenarnya. Nah, kemudian kita buat maklarnya atau ya maklar misalnya. Di sini kita buat maklar. Kemudian masukkan X misalnya, karena dia interface-nya. Kemudian juga dia mengimplement X gitu ya. Sebenarnya ini nggak mesti sih, nggak mesti mengimplement X gitu. Bisa aja seperti ini kalau teman-teman pengen buat fungsinya nggak mengikuti interface-nya gitu. Ya di sini kita buat fun print object misal.
fun print object. Nah, delegasinya itu adalah ini, X print object. Nah, ini makelar gitu ya. Makelar punya X ini mungkin temennya gitu ya. Misalnya makelar dapat project nih ya. Project untuk ngeprint objek gitu. Nah, makelar ini nugasin si X ini untuk ngeprint objeknya. Jadi sehingga makelar ini sebenarnya nggak ngelakuin apa-apa gitu. Dia tugasnya hanya mendelegasikan hal-hal yang dilakukannya ke objek lain gitu ya. Nah, daripada seperti ini di Kotlin itu kita bisa langsung aja gitu ya. By X gitu seperti ini gitu. Otomatis semua function di sini cuma print object nanti akan didelegasikan ke sesuatu yang dimasukkan ke argumennya gitu ya. Misal yang dimasukinnya adalah kita buat di sini file A sama dengan A gitu ya. Nanti ya kita tinggal buat makelar masukin A-nya gitu. Sehingga nanti makelar ini function-functionnya akan didelegasikan ke si A ini gitu ya. Begitu jadi tujuannya. Nah, ini kan kalau misalnya tadi fungsinya ada banyak deh, ada 1000 gitu ya. Ada 1000 gitu. Misalnya nama-namanya beda gitu. Kan ribet gitu ya kalau kita harus delegasikan satu-satu. Nah, Kotlin ini memudahkan kita dengan keyword by ini gitu ya. Cukup dengan seperti ini, otomatis function yang ada di makelar ini didelegasikan ke kelas A atau objek dari kelas A. Nah, meskipun dia didelegasikan gitu ya, teman-teman bisa modifikasi juga sebenarnya. Misal di sini ada fun print object 2 gitu ya. Print line object 2. Nah, teman-teman bisa edit nih gitu. Nggak mesti semuanya didelegasikan gitu. Bisa aja yang print object 1 gitu ya, teman-teman override gitu ya. Jadi print object 1 oleh makelar gitu ya. Jadi si makelar ini nggak mendelegasikan semuanya gitu, tapi dia ngerjain satu lah gitu ya. Print object ini dia kerjain sendiri, sementara print object 2 dikerjain orang lain gitu ya. Sederhananya mungkin seperti itu. Otomatis yang akan tampil adalah print object 1 oleh makelar, kemudian print object 2 ini ya oleh delegasinya gitu. Nah, mungkin seperti itu. Cukup sekian untuk penjelasan tentang delegate pada Kotlin ini. Semoga bermanfaat. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya.